wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran di ruang perpustakaan dalam rangka Bapak KUPT SD Negeri 2 Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam hal ini Bapak akan menyampaikan visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Untuk yang pertama, visi. Di situ tertulis, artinya terencana sekolah adiwiyata dan ramah anak. Selanjutnya visi-misi. A. Meningkatkan kualitas tanggung jawab dan kepedulian warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nyata. Selanjutnya yang B. Menerapkan manajemen profesional dalam pengelolaan sekolah. Selanjutnya yang C. Meningkatkan mutu sekolah secara komprehensif dan berkelanjutan. Selanjutnya, menerapkan prinsip guru sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, melakukan penjaminan terhadap terpenuhinya hak-hak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan tanggung jawab. Selanjutnya, tujuan Satuan Pendidikan UPT SD Negeri 2 Karangsari yang pertama, terwujudnya warga sekolah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya yang B, diterapkannya manajemen profesional dalam pengelolaan sekolah. Selanjutnya yang C, meningkatnya mutu sekolah secara berkelanjutan. Yang D, tersedianya guru sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya, berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia seutuhnya sesuai perkembangan usia mereka. Selanjutnya, adanya penjaminan serta pemenuhan hak-hak dalam semua aspek kehidupan. Semoga Bapak Ibu memahami visi misi dan tujuan yang Bapak sampaikan. Kita kembali ke visi sekolah adiwiyata dan ramah anak. Di tahun 2024 kita target ke tingkat nasional yang sebelumnya dalam hal ini di tahun 2023, artinya 2017 sampai 2023, sekolah kita
Sekolah Adiwiyata Provinsi. Di tahun 2024 sekolah kita target ke sekolah adiwiyata tingkat nasional. Bapak Ibu ketahui sekolah adiwiyata tujuan utama adalah membuat nyaman, membuat siswa tenang. Kenapa disebut sekolah adiwiyata? Itu tadi, bersih, tenang, nyaman. Artinya adiwiyata ini tanggung jawab kita bersama. Yang Bapak Ibu dapat lakukan itu sudah kita laksanakan. Yang pertama, penanaman pohon buah. Yang kedua, penanaman pohon pelindung. Yang ketiga, penanaman bunga. Penanaman bunga ini di situ tidak ada bunga yang membahayakan bagi si anak. Contoh, bunga mawar, bunga yang berduri. Di situ tidak boleh ditanam di lingkungan sekolah. Kita lihat bersama di lingkungan sekolah kita, di situ ada tanaman buah kelengkeng, pokat, pohon mangga, dan lainnya masih banyak. Bagaimana cara merawat? Tentunya disiram, semprot. Bagaimana dengan rumput? Rumput itu tidak boleh disemprot. Yang artinya rumput itu sebagai pelindung atau mengurangi cuaca panas di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya, di sekolah adiwiyata itu dilarang membakar sampah. Sampah itu kita pisah menjadi 3 kriteria. Yang pertama, sampah yang berbusuk, bekas makanan siswa, itu kita buang di, artinya dikubur. Yang tidak, artinya yang tidak bermanfaat. Selanjutnya di situ bisa dilihat sampah bentuk plastik. Kita dapat memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat. Contoh, wadah permen. Anak-anak bisa jadi membeli permen, bungkus besarnya itu dibuang. Kita ambil. Untuk apa? Kita sudah mencoba bersama, dapat dibuat tas anak. Artinya kita menerapkan ke siswa bahwa semua sampah dapat
digunakan. Itu tadi ada 3 jenis yang bisa dimanfaatkan dan yang tidak bisa dimanfaatkan. Contohnya sisa makanan. Sisa makanan harus dikubur, tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Artinya kita memilah, sudah tersedia di depan kotak sampah yang bisa dipakai dan yang bisa digunakan kembali. Yang dapat digunakan kembali jenis plastik. Contoh, anak membeli permen di warung dan membawa ke sekolah. Bungkus yang besar, misalnya si anak itu membeli permen dengan bungkus besar, bungkus besarnya lah itu yang dimanfaatkan. Tunjukkan kreatif kita ke siswa untuk membuat tas. Kita bimbing bagaimana cara membuat tas dari bungkus permen yang besar itu. Selanjutnya, bagaimana dengan sampah bekas daun kering? Kita manfaatkan untuk pupuk humus. Mesin sudah tersedia, artinya sampah daun kita giling, hancurkan menjadi pupuk kompos. Kita dapat lakukan tahapan cara membuat pupuk kompos. Yang pertama kita hancurkan, kita masukkan plastik, ditali, baru 1 minggu dibuka, dijemur. Selanjutnya manfaatkan pupuk kompos tadi untuk pupuk tanaman yang sudah kita tanam. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham apa itu sekolah adiwiyata. Kita sikapi bersama. Pagi kita mengecek tanaman yang perlu disiram. Bagaimana yang mati? Yang mati kita tanam baru dengan bibit yang baru. Contoh, yang biasanya cepat mati, pohon mangga. Cukup kita menebang 3 bagian, diharapkan pohon tersebut tumbuh kembali. Sudah paham ya Bapak Ibu ya untuk sekolah adiwiyata ini? Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak KUPT akan menjelaskan tentang visi. Di situ ada ramah anak. Bagaimana cara menyikapi sekolah ramah anak? Yang pasti pertama, Dewan Guru hadir terlebih dahulu
dibanding siswanya. Contoh, kemarin sewaktu musim sakit COVID-19 itu kita laksanakan sambutan di pintu gerbang. Makanya Bapak Ibu diwajibkan hadir terlebih dahulu. Dewan Guru dimohon hadir di sekolah pukul 06.30 bersama-sama menyambut siswa di pintu gerbang. Terima kasih Bapak Ibu, selama ini sudah Bapak Ibu laksanakan. Manfaat dari menyambut siswa yang pertama, kita dapat mengetahui suhu badan siswa melalui tangan. Jika kita merasakan panas, artinya siswa tersebut tidak sehat. Maka dari itu, Bapak Ibu, apa yang dilakukan selama ini sudah sangat baik. Bagaimana cara menanggulangi menangani siswa yang suhunya di atas rata-rata? Kita tangani, cek di UKS. Jika ada gejala yang membahayakan atau kita tidak bisa menangani, kita langsung membawa ke puskesmas terdekat. Selanjutnya, di ramah anak kita menyediakan fasilitas di sekolah. Di situ tercantum tulisan ramah anak, artinya siswa itu betul-betul dibuat nyaman, karena kita target memberikan ramah anak. Begitu masuk lingkungan sekolah, siswa sudah disediakan gazebo dan gubuk arahan, atau artinya setelah istirahat di situ siswa dapat beristirahat di situ. Yang Bapak sampaikan tadi memberikan arahan pagi, siswa begitu masuk ke lingkungan sekolah, di dalam lingkungan sekolah sudah disambut oleh Bapak Ibu yang lain. Karena mereka ada yang berjalan jauh, maka diberikan arahan duduk di gubuk depan yang sudah disediakan. Sekolah adiwiyata dan ramah anak ini sangat berhubungan. Begitu siswa masuk, siswa ini tidak akan terasa bosan, karena kemungkinan besar siswa itu akan menikmati indahnya lingkungan sekolah. Yang artinya di sini sekolah adiwiyata ini target utama. Namun jangan melupakan proses pembelajaran dan hasil, sama-sama utama. Tujuannya, coba Pak. Nah, di sini
ini sangat berhubungan erat. Tujuan mengacu Adiwiyata dan Ramayana itu kita dapat melihat di tujuan di poin A, terwujudnya warga sekolah bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan lihat Bapak Ibu pada poin D, tersedianya guru sebagai teladan bagi peserta didik. Di situ Bapak Ibu bisa memberi contoh. Adiwiyata itu apa toh? Memberi contoh, menanam, merawat, dan membuang, mengambil, memanfaatkan sampah dari jenis-jenis sampah. Demikian Bapak Ibu, visi, misi, tujuan sekolah kita. Monggo Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kurang memahami visi misi tersebut, bisa ditanyakan ke Bapak, nanti kita sikapi bersama. Silakan Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya tentang bibit tanaman itu didapat dari mana ya Pak, dan siapa yang akan menanamnya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, bibit tanaman berasal dari mana dan siapa yang menanam? Baik, Bapak Ibu, akan Bapak coba memberikan jawaban. Seperti sebelumnya, bibit tanaman baik pohon buah, pohon pelindung, dan bunga 50% itu bantuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu. 50% di angka itu kita anggarkan dari dana BOS, bantuan operasional sekolah. Kapan menanam? Kita lihat jarak tanam. Jika lingkungan kita tanaman dari satu ke yang lain, artinya masih ada longgar, jarak masih agak jauh, kita tanam. Namun di situ kita harus ingat, jangan asal menanam. Diingat, menanam pohon buah pelindung tidak boleh dekat bangunan. Yang kedua, tidak boleh ditanam di pintu masuk kelas. Yang ketiga, kita melihat jenis tanaman apa yang akan ditanam. Untuk buah, kita tanam di depan kelas
Artinya kita menanam di depan, di halaman depan ruang belajar. Namun jika tanaman pelindung kita tanam di belakang gedung belajar, namun tidak menutup kemungkinan tanaman pelindung ditanam di depan dengan catatan tidak membahayakan siswa. Contoh, sebelum menanam ada duri apa tidak tanaman tersebut? Jika ada duri, jangan ditanam. Selanjutnya, pertanyaan dari Bu Lia tadi, siapa yang menanam? Yang menanam warga sekolah. Kita bersama-sama menjadwalkan waktu seperti sebelumnya. Menanam itu tanggung jawab warga sekolah. Siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 kita mengajarkan cara menanam, didampingi Bapak Ibu Dewan Guru. Bolehkah Bapak Ibu Dewan Guru menanam pohon? Sangat boleh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. 1 bulan yang lalu itu Bapak Ibu menanam pohon buah, pelindung, dan bunga. Terima kasih. Mudah-mudahan tanaman tersebut dan bunga-bunga dapat membuat nyaman. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Terima kasih Bapak Ibu. Penayangan visi misi yang Bapak paparkan, mudah-mudahan Bapak Ibu semakin memahami apa yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Bagaimana dengan siswa? Target dapat dilihat di visi, misi, dan tujuan. Cukup sekian paparan visi, misi, dan tujuan oleh Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 2 Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Ringsawu, Provinsi Lampung. Bapak Airi, Bapak cukupkan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan di kemudian hari. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.